Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Gani dari kelas PJSDA dengan NIM akhir 0026. Di sini saya akan membagikan tutorial tentang uji non parametrik. Nah, di sini kita akan menguji dulu bagian uji beda, yaitu uji beda antar kelompok beranggotakan 2. Nah, di sini kita menggunakan contoh, yaitu aktivitas fisik selama 30 menit terhadap kadar glukosa darah pada 8 orang laki-laki. Kita langsung saja ke bagian analyze, terus compare mean. Nah, kemudian kita ke paired sample t-test. Nah, di sini pretest kita masukkan ke bagian variabel 1. Post test kita masukkan ke bagian variabel 2. Jika sudah, kita langsung klik OK. Nah, di sini datanya sudah keluar, kita langsung ke bagian signifikan. Nah, jika di sini kan 0,01. Nah, itu kan berarti kurang dari 0,05. Nah, jika data di sini kurang dari 0,05 berarti di sini ada beda yang bermakna antar hasil pretest dan post test. Begitu. Itu ya. Kalau sudah, ini kita silang. Kita lanjut ke uji T bebas independent sample t-test. Kita silang dulu, kita nggak usah save. Nah, kita ke uji T bebas atau independent sample t-test. Nah, di sini kita menguji kadar hemoglobin antar mahasiswa pria dan wanita di suatu kelas. Di sini saya ambil patokan datanya dari buku panduan statistika yang dikirim oleh dosen saya. Oke, saya lanjutkan menguji independent sample t-test. Kita klik analyze, kemudian compare mean, kita klik independent sample t-test. Nah, di sini jenis kelamin kita pindah ke bagian grouping variabel ke bagian bawah. Kemudian HB atau hemoglobin kita pindah ke tes variabel di bagian atas. Nah, jika sudah, karena ini SPSS terbaru, jadi kita centang semuanya. Nah, kan ini define groupsnya belum bisa dipencet. Nah, ini pencet jenis kelamin dulu, klik, kemudian klik define group. Nah, di sini disetting dulu grup 1 yaitu 1, grup 2 yaitu 2. Nah, ini sudah benar. Kita klik continue. Jika sudah, kita klik OK. Oke, hasilnya sudah keluar. Nah, di sini kita lihat F-nya dulu. Nah, jika F-nya lebih dari 0,05 berarti dapat disimpulkan statistik bahwa varian antar kedua kelompok sama. Nah, jika varian tidak sama, maka hasil T dilihat pada baris equal variance not assumpsi. Nah, itu di bagian sini. Nah, jika F-nya ini lebih dari 0,05, kita pakai yang equal variance assumed. Nah, di situ ya. Nah, kita lihat yang bagian ini. Kemudian bagian atas ya, karena lebih dari 0,05. Kita lihat lagi ke bagian signifikansi. Nah, berarti kan tadi pakai yang ini, yang atas. Nah, di sini hasilnya kita baca yang ini 0,08. Jadi dapat disimpulkan terdapat perbedaan bermakna antara kadar
HB atau hemoglobin antara kelompok pria dan wanita yang dipengaruhi oleh jenis kelamin. Seperti itu. Ini sudah, kita lanjut ke uji korelasi. Ini kita X, kita tidak usah save. Nah, kita ke uji korelasi. Ini saya sudah siapkan. Nah, ini uji korelasi. Kita ke variabel view. Nah, di sini kita masukkan datanya. Di bagian jenjang ini disetting, nah seperti ini. 1 untuk SD, 2 SMP, 3 SMA, dan 4 untuk sarjana atau S1. Jika sudah setting, kita masukkan datanya di data view. Jika sudah, ini kita akan menguji korelasi ya. Jadi klik bagian analyze, kemudian pilih bagian correlate, kemudian bivariate. Nah, oke, jika sudah, bagian umur kita pindah ke kanan, dan bagian berat badan kita pindah ke kanan. Oke, kemudian di sini pilih person, kemudian to toilet. Jika sudah, kita langsung klik OK. Nah, di sini kita lihat sig-nya dulu. Jadi jika nilai sig kurang dari 0,05 berarti ada hubungan yang bermakna. Pada data ini kan 0,014. Nah, di sini kan artinya kurang dari 0,05. Nah, artinya ada hubungan yang bermakna. Kemudian dilihat dari nilai R. Ini nilai R-nya. Jika nilai R ini mendekati 1, berarti hubungan antar variabel yaitu umur dan berat badan tadi hubungannya cukup kuat jika mendekati 1. Kalau mendekati 0, hubungannya tidak terlalu kuat. Seperti itu. Nah, ini untuk uji korelasi. Sudah, kita klik X lagi, kita tidak usah save, kita lanjut ke uji regresi linear. Di sini saya sudah siapkan uji regresi. Nah, ini datanya sama seperti yang korelasi. Kita langsung saja ke uji regresi linear. Klik bagian analyze, kemudian klik regresi. Nih, regression. Kemudian klik bagian linear. Nah, di sini bagian dependent yaitu berat badan atau yang dipengaruhi adalah berat badan. Kemudian independent atau yang mempengaruhi yaitu umur. Nah, oke. Jika sudah, langsung kita klik OK. Oke. Nah, di sini datanya sudah terlihat. Kita lihat datanya dari tabel koefisien. Nah, pada umur dan berat badan. Nah, ini dari pengaruh umur terhadap berat badan adalah 0,14 atau kurang dari 0,05. Berarti menunjukkan umur berpengaruh, memiliki pengaruh yang bermakna terhadap berat badan. Nah, bila
nilai P ini lebih dari 0,05, maka langkah selanjutnya tidak perlu dilanjutkan. Kemudian kita lihat dari data beta bagian nah ini standar koefisien atau beta. Nilai koefisien beta adalah 0,74. Nah ini kan mendekati 1, jadi menunjukkan semakin umur bertambah, semakin bertambah berat badan atau hubungannya semakin kuat. Bila koefisien ini negatif, maka sebaliknya begitu. Kemudian kita lihat nilai R2 atau R square, ya ini 0,048, itu menunjukkan persamaan linear. Persamaan linear ini adalah 55% benar. Hal ini disebabkan adanya kausa lain selain umur yang mempengaruhi berat badan. Tadi kan yang berat badan mempengaruhinya 55%. Nah, untuk 45%-nya bisa pengaruh dari luar. Nah, mungkin itu video dari saya. Jika terdapat kesalahan atau kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.